Allah berikan kepada kita semua. Tentunya di antara nikmat yang terbesar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat berada di atas hidayah Islam dan iman, ini adalah nikmat terbesar. Kemudian nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, salawat beserta salam tak lupa pula kita peruntukkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mau mengapresiasi adik tadi. Masya Allah, tabarakallah, itu kelas 2. Saya jadi semakin yakin bahwasanya MG ini punya kualitas yang luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu nanti di akhir saya ingin juga menjelaskan profil pesantren kami. Mudah-mudahan yang tamat dari sini bisa ke sana. Kita pengen juga dapat calon-calon murid itu yang berkualitas. Ustaz. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita berjudul menuntut ilmu di bulan penuh berkah. Bangkitkan semangat menuntut ilmu di bulan penuh berkah. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Bulan atau musim ibadah. Ibadah di bulan Ramadan tidak sama dengan ibadah di bulan-bulan lain. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibuka pintu surga. Ya, futtihat. Ya, dalam bahasa Arab futtihat ini sighah mubalagh. Bukan sekedar dibuka, sangat dibuka pintu surga. Wa ghulliqat sighah mubalagh, dan ditutup pintu neraka. Abwabun nar. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini adalah sabda Nabi SAW yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Syaitan saja dibelenggu. Apa maksud dibelenggu, Pak? Suffida dalam bahasa Arab itu adalah dibelenggu dengan rantai. Ini maknanya kalau dari bahasa Arab. Ya, makanya kalau sesuatu itu dibelenggu dengan rantai, dia masih bisa nggak menggoda manusia? Masih bisa, tapi terbatas gerak-geriknya. Makanya Bapak Ibu dapati di bulan Ramadan masih ada maksiat. Belum lagi manusia itu memiliki hawa nafsu, ya kan? Jadi syaitan itu tidak ditutup secara total, masih bisa dia bergerak sedikit-sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara ibadah yang agung adalah menuntut ilmu. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu ini adalah pokok ibadah itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar kalau dia tidak punya ilmu? Maka sebenarnya kajian-kajian seperti ini itu kita adakan di awal bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, agar kaum muslimin dan muslimat sebelum masuk bulan Ramadan mereka belajar. Mereka belajar berpuasa, fikih-fikih puasa, mereka belajar fikih-fikih salat, bagaimana salat, apa yang amalan-amalan saja, apa saja yang mereka bisa lakukan di bulan Ramadan. Namun kata pepatah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, Pak, maka tidak pula kita tinggalkan semuanya. Apa yang masih bisa kita dapat, kita raih, kita raih. Masih ada berapa hari lagi bulan Ramadan? 18 hari lagi kan? Masih panjang. Oleh karena itu, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diambil semuanya, tidak bisa didapatkan semuanya, tidak pula ditinggalkan semua.
Ambil yang bisa kita ambil, dapatkan apa yang bisa kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, ya seperti yang saya katakan, adalah fondasi dalam beramal. Orang tidak mungkin bisa beramal tanpa adanya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati, termasuk kehidupan kita, Pak. Kita sekarang hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalannya. Ahsanu amal. Allah di sini tidak katakan yang paling banyak, tapi Allah katakan yang paling bagus. Banyak pun kalau tidak sesuai dengan ilmu, maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini mengatakan, yang diterima adalah kalian diuji siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama. Allah pahamkan bagaimana dia beramal, Allah pahamkan bagaimana dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak katakan akan Allah beri dia, ya Allah beri dia taufik untuk memperbanyak ibadahnya, amalannya, enggak. Tapi Allah pahamkan dia tentang agama. Lihat. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, orang yang beramal sedikit tapi dengan ilmu itu lebih berpahala daripada orang yang beramal banyak tapi tanpa ilmu. Ada sebuah kisah. Mungkin kisah ini akan membuat kita semakin yakin pentingnya ilmu. Dahulu ada orang yang membunuh 99 nyawa. Dia sudah bunuh 99 nyawa. Banyak nggak, Pak? Banyak. Di sini kita tahu ada orang membunuh satu orang aja itu udah dahsyat kan? 99 dia bunuh. 99. Lalu orang ini datang, dia mau bertobat. Sudah banyak dosanya dia rasa. Dia datang kepada orang ahli ibadah yang banyak ibadahnya, kerjanya beribadah terus. Dia datang, dia tanya, "Halli min taubah?" Wahai orang yang ahli ibadah, apakah ada taubat untukku? Jawaban ahli ibadah ini, karena dia cuma tahu ibadah, dia tidak punya ilmu. Dia katakan, tidak mungkin kau bisa bertaubat. Allah tidak akan terima taubatmu. Bagaimana mungkin kau sudah bunuh 99 orang? Gak ada taubat lagi untuk kamu. Lalu dia bunuh ahli ibadah itu. Berapa dia bunuh sekarang? 100 orang dia bunuh. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau sesudah ini dia datang lagi kepada ahli ibadah kedua, berapa yang bakal dia bunuh? 101. Ketiga 102, iya kan? Alhamdulillahnya setelah ini orang ini datang ke orang yang tepat. Dia datang kepada orang yang berilmu. Dia tanyakan kepada ahli ilmu. Sudah 100 nih dia bunuh. Dia datang kepada ahli ilmu. Dia tanyakan, wahai orang yang berilmu, halli min taubah, apakah ada taubat untukku? Kata orang yang berilmu ini, karena dia tahu taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekotor apapun seorang hamba, sebanyak apapun dosanya, bahkan syirik sekalipun, kalau dia bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosa. Ingat, syirik kalau dia bertaubat, Allah akan ampuni dosa seorang hamba. Ini orang yang berilmu, dia tahu. Dia katakan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Akhirnya orang ini bertaubat dan disuruh meninggalkan kampung maksiatnya. Karena orang, ya Pak ya, walaupun sudah bertaubat, kalau nanti dia tetap di kampung itu, di lingkungan yang sama, bisa jadi dia balik lagi.
Kata orang ahli ilmu ini, kamu tinggalkan kampung kamu, pergi ke kampung yang lain. Akhirnya dia pergi ke kampung yang lain, tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Ya turun malaikat rahmat, malaikat azab berebut. Ya malaikat azab bilang ini orang banyak dosanya, harus masuk neraka. Malaikat rahmat bilang ini udah taubat, masuk surga. Akhirnya Allah jauhkan kampung maksiatnya, Allah dekatkan tujuannya. Sehingga ketika dihitung lebih dekat dia ke tujuannya. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Lihat Pak, betapa bergunanya orang yang berilmu. Orang yang hampir masuk neraka saja jadi masuk surga. Ibaratnya Pak, sudah satu langkah di neraka. Kakinya itu sudah satu di neraka. Karena orang yang berilmu tadi akhirnya dia masuk dalam surga. Inilah manfaat ilmu. Begitu juga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terima sebuah amalan kecuali dengan dua kriteria. Yang pertama, amalan itu benar sesuai dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, caranya benar. Yang kedua, caranya benar. Salat misalnya, salat ada nggak perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah? Ada. Tapi ketika seorang sholat tidak sesuai dengan cara yang telah diaturkan, maka tidak akan diterima sholatnya. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW duduk di masjid, ada seorang datang, lalu dia sholat. Selesai sholat, dia datang ke Nabi SAW. Kemudian dia ucapkan salam, apa kata Nabi SAW? Sholli innaka lam tusolli. Sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Kata Nabi, engkau belum sholat. Dia ulang lagi. Dia pergi lagi, ya. Dia cari posisi lagi, dia sholat lagi. Dia datang lagi ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Lagi-lagi Nabi SAW katakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Dan ini dalam riwayat hadis itu dia datang berkali-kali. Setiap kali dia datang, Nabi selalu ucapkan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah, sungguhnya engkau belum sholat. Sholatmu caranya enggak benar. Dan wallahil azim, wallahil ladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, kita takut. Kita semua orang-orang yang sholat takut kalau nanti di akhirat ternyata dikatakan kepada kita apa? Fa innaka lam tusalli. Engkau belum sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua tidak mau ini. Ya. Fa innaka lam tasum. Sesungguhnya engkau belum puasa. Sesungguhnya engkau belum ini, belum itu. Hanya karena apa? Hanya karena cara kita dalam beribadah salah. Makanya kita dituntut untuk mempelajari agama ini. Kita dituntut untuk belajar. Nabi SAW katakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu agama ini Pak wajib, fardu ain. Ya, fardu ain artinya di setiap leher kita itu ada kewajiban itu. Gak ada satupun yang selamat, semuanya wajib untuk mempelajari agama ini. Agar apa? Agar kita tidak dikatakan nanti di akhirat fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum salat. Sesungguhnya engkau belum puasa. Sesungguhnya engkau belum ini dan belum itu. Padahal kita sudah melakukannya puluhan tahun masa hidup kita. Dan miris para kaum muslimin dan muslimat. Ya kita pernah mendengar, bahkan sering mendengar, ada orang-orang yang ketika ditanya, kapan terakhir kali engkau belajar sholat? Dia menjawab apa? Kalau nggak salah dulu waktu SD atau SMP. Sekarang padahal umurnya sudah lebih dari 40 tahun. La haula wa la quwata illa billah. Kita dituntut untuk belajar, senantiasa mengkoreksi apakah amalan ini sudah benar atau tidak. Ada orang-orang yang sholat saja, rukun Islam, tiang agama, dia terakhir belajar kapan? Waktu SD dan SMP. Jangan-jangan ada di antara kita ini. Mudah-mudahan nggak ada. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang tadi
yang Allah Subhanahu wa taala katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Kata Imam Fudail bin Iyad, ya kriteria amalan yang bagus itu adalah akhlasuhu wa aswab. Amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Amalan yang ikhlas dan benar. Kalau benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas tapi tidak benar, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sholat tadi. Kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, sungguhnya engkau belum sholat. Dia ikhlas tapi dia tidak benar ibadahnya. Benar pun tapi kalau tidak ikhlas maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikasih dosa. Nah, ini konsekuensinya. Jadi ibadah-ibadah ini, Pak, yang tidak ikhlas, yang tidak murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu pelakunya bukan hanya tidak dapat pahala, tapi bahkan mendapatkan dosa. Apa buktinya? Buktinya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan nanti di hari penghisaban, ya, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati salat. Nabi SAW. Nanti di hari akhirat, ini kabar dari Nabi SAW. Orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka ada tiga golongan. Yang pertama kata Nabi SAW adalah qari Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Loh, kenapa nih? Gemar membaca Al-Quran kok masuk neraka? Nah, ketika dia dihisab, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau membaca Al-Quran?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku membaca Al-Quran karenamu, aku ajarkan juga Al-Quran itu karenamu." Namun Allah tahu nggak isi hatinya? Allah tahu nggak isi hati kita, Pak? Allah tahu isi hati kita dan Allah tahu isi hati dia. Allah katakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Innama qara'tahu lituqala qari'an." Sesungguhnya engkau baca Al-Quran itu agar engkau dikatakan qari Al-Quran, agar engkau dikatakan ustaz, agar engkau dikatakan kiai, agar engkau dikatakan tuan guru, agar engkau dikatakan lain-lain. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang gemar berinfak. Ketika dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, dia jawab, "Aku berinfak ya Allah karenamu. Semua yang aku keluarkan, aku korbankan harta ini untuk mendapatkan pahala darimu." Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau keluarkan harta itu agar engkau dikatakan orang yang dermawan, agar engkau dipuja dan dipuji oleh manusia. Engkau adalah orang yang dermawan. Wa qad qil, dahulu di dunia sudah engkau dapatkan. Dulu di dunia engkau sudah dipuji. Cukup itu untukmu." Lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka. Yang ketiga mujahid, orang yang dia ambil pedangnya, dia hadapi musuh, dia bertaruh nyawa. Ini taruhan nyawa. Ketika dihisab lagi-lagi dia katakan, "Aku berperang untuk meninggikan kalimat." Tapi lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang agar dikatakan engkau pendekar, engkau pemberani, engkau kuat dan segala macam. Dan waqad qil, dahulu di dunia sudah engkau dapatkan itu." Maka dia juga dicampakkan ke dalam api neraka. Dan wallahil azim, demi Allah kita juga takut, Pak, ketika nanti kita dihisab, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, "Kadzab, engkau dusta. Sungguhnya engkau sholat agar engkau ini, sungguhnya engkau puasa agar ini." Semua alasan-alasannya bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita untuk mendapatkan keikhlasan ini dan untuk mendapatkan kebenaran dalam ibadah ini butuh namanya
ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, gimana dia mau ikhlas? Cara untuk ikhlas saja dia tidak tahu. Apa ya ikhlas itu? Nggak tahu. Bagaimana ya sholat yang benar itu? Apa ya arti Al-Fatihah itu? Ya. Dan demi Allah banyak kaum muslimin di saat ini, di zaman ini yang dia bahkan arti Al-Fatihah yang sehari-hari dia baca aja nggak tahu. Bagaimana mau khusyuk? Kalau arti dari Al-Fatihah saja, ini kita tidak bicara hukum-hukum yang ada dalamnya, tafsir-tafsir para ulama. Artinya dalam bahasa Indonesia supaya kita paham saja, ada sebagian orang yang tidak tahu. Bahkan padahal berapa kali Al-Fatihah itu dibaca dalam sehari dan semalam? Banyak kali. Tapi masih banyak juga orang yang tidak tahu. Ternyata Pak, mudah-mudahan kajian kita malam ini menyadarkan kita untuk kembali mempelajari itu semua. Ternyata hal-hal atau ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di rutinitas sehari-hari kita saja banyak yang kita masih belum ada ilmunya. Ternyata ya ada orang-orang yang dia ibadah itu ikut-ikutan saja. Oh, bulan Ramadan musimnya tarawih, ya saya tarawih. Bulan Ramadan musimnya orang-orang pada puasa, saya pun puasa. Dan ingat, Allah Jalla wa'ala tidak akan berikan pahala kecuali sesuatu yang diniatkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau orang tidak meniatkan di dalam ibadahnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Dia melakukannya hanya sebagai kebiasaan saja. Ya sudah. Kalau itu niatnya, ya itu saja yang ia dapatkan. Sekarang kita mulai sadar betapa pentingnya belajar, bahkan mempelajari hal-hal yang kita rasa kita udah pakar. Puluhan tahun kita sholat, udah merasa kita sholat itu bukan masalah lagi, udah biasa kita melakukan sholat. Tapi ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Apa arti dari bacaan ruku? Apa maksud dari bacaan sujud? Apa arti Al-Fatihah? Apa arti dari doa zikir di antara dua sujud? Apakah semua ini sudah kita pelajari? Makna-maknanya, riwayat-riwayatnya? Ternyata masih juga banyak yang belum mempelajarinya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatlah dalam belajar. Semangatlah dalam menuntut ilmu. Karena jalan kita menuju surga itu ada pada ilmu. Jalan kita dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu itu sendiri. Man salaka tariqan, kata Nabi SAW, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yang mana di jalan itu dia menginginkan ilmu, mencari ilmu agama, agar benar ibadahnya, agar betul peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan jalan orang yang berilmu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, Pak, salat dia 2 rakaat saja itu melebihi salat orang yang tidak berilmu 100 rakaat. Orang yang berilmu bangun di malam hari 1 jam saja itu melebihi orang yang tidak berilmu, yang tidak tidur 1 malaman penuh. Kenapa? Karena dia lebih tahu apa yang dia kerjakan, lebih tahu sunnah-sunnahnya, lebih tahu hakikat amal ibadah itu, lebih tahu artinya minimal. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tahu apa yang dia baca. Berbeda sama orang yang tidak berilmu, dia baca saja, udah berapa kali khatam, alhamdulillah udah 10 kali. Tapi tak satu pun dari ayat itu yang dia pahami. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
untuk diamalkan, untuk menjadi pedoman hidup. Mungkin nggak orang yang tidak mengerti apa yang dia baca dari Al-Quran itu bisa menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya? Orang toh dia maksudnya aja nggak tahu, artinya saja dia tidak tahu, bagaimana dia mau beramal dengan Al-Quran itu? Tidak mungkin dia bisa beramal, kecuali ikut-ikutan saja. Oleh karena itu penting kita mempelajari ya, apa-apa saja yang kita lakukan sehari-hari, ibadah-ibadah yang kita lakukan, minimal yang wajib-wajib, ya ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan sehari semalam itu kita pahami betul-betul, ya kita hayati agar pahalanya juga lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama itu mengatakan ibadah itu juga tatafadhal, bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, tergantung keikhlasannya juga, tergantung ilmunya juga, tergantung orangnya juga. Jadi semoga ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kajian ini kita lebih paham lagi, lebih sadar agar selalu mempelajari agama kita tercintai. Agar kita bukan menjadi Islam KTP. Apa agamamu? Islam. Tapi tak ada satupun dari Islam itu yang dia pahami kecuali di KTP-nya tertulis agama Islam. Banyak nggak Pak kaum muslimin yang hari ini seperti ini? Tidak sholat, ya, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak apa lagi? Tidak naik haji. Yang dia lakukan hanya mengucap 2 kalimat syahadat dan tidak tahu pula dia arti dari kalimat syahadat. Itu pun dia tidak tahu. Apalagi namanya ini kalau bukan Islam KT. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya syarat agar ibadah itu diterima adalah dia ikhlas dan dia benar. Kalau dia benar tapi tidak ikhlas tidak diterima. Kalau dia ikhlas tapi tidak benar juga tidak diterima. Oleh karena itu terkhusus di bulan Ramadan. Ustaz, ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Hah? Terlebih ya sebentar lagi Pak ya. Saya lihat udah ada yang ngantuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita berada di bulan Ramadan. Saya tadi sudah katakan ibadah di bulan ini tidak sama dengan ibadah di bulan lainnya. Sangat sayang sekali ketika kita bersemangat untuk beribadah tapi ibadah itu tidak kita ilmu. Banyak kita lakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tapi kita lakukan tanpa ilmu. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu ini, orang-orang yang berilmu itu dia lebih tahu juga di mana waktu-waktu ibadah yang pahalanya besar. Dengan ilmu orang mengetahui ini. Misalnya contohnya di bulan Ramadan, ketika misalnya masuk di waktu duha, apa ibadah yang paling afdal untuk dilakukan? Sholat duha. Ketika selesai sholat jamaah, apa ibadah yang banyak besar pahalanya untuk dilakukan? Berzikir. Kemudian di waktu sahur, apa ibadah yang bisa kita lakukan yang akhirnya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Misalnya mengakhirkan sahur. Dari mana ini semua kita ketahui? Dari belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Lihat, dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," ketahuilah. Berilmulah kamu. Berilmulah kamu
sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dosamu. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab hadisnya Sahih Al-Bukhari, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Lihat, Allah saja di dalam ayat ini mengedepankan ilmu sebelum kita berucap dan kita beramal. Artinya apapun amalan yang kita lakukan, hendaklah kita pelajari dahulu. Milikilah ilmunya. Agar apa? Agar pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui ya dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tidak. Tidak akan sama keadaan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf, anjing saja, ini kita bicara anjing saja. Anjing saja itu dibedakan anjing yang terpelajar sama anjing yang tidak terpelajar dalam berburu. Dalam fikih, dalam ilmu fikih, anjing kalau dia terpelajar dalam memburu, maka hewan buruannya itu halal. Karena dia sudah terpelajar, sudah diajari untuk berburu. Adapun anjing yang tidak terpelajar, ketika dia berburu, maka hewan buruannya tidak halal. Bayangkan itu. Ini hewan, apalagi manusia. Sungguh lebih lagi. Lebih Allah bedakan lagi manusia yang belajar, yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, mudah-mudahan kajian singkat ini menggugah semangat kita. Ya, kita tidak bisa dalam satu pertemuan ini mengajarkan semuanya. Saya datang hanya untuk menyemangati Bapak Ibu untuk belajar. Alhamdulillah di sini ada ustaz kita, Ustaz Zainal, ya, dan ustaz-ustaz lainnya. Belajarlah. Wallahi, ya, demi Allah, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya dalam beribadah sampai kita berilmu tentang ibadah itu. Sampai kita tahu apa yang kita baca. Kita tidak akan pernah menikmati bacaan Al-Quran kita sampai kita tahu apa yang kita baca. Mungkin kita bisa semangat. Ada orang yang bisa semangat membaca. Dia baca khatam satu kali, dua kali. Tapi ya mungkin cuma semangat aja. Dia tidak menikmati. Dia tidak paham apa yang dia baca. Orang yang membaca satu juz tapi paham dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu lebih baik daripada orang yang khatam bahkan 100 kali tapi tidak paham apa yang dia baca. Lebih bagus orang yang paham, mengerti ilmunya dan dia amalkan. Inilah pentingnya ilmu. Maka semangatlah Bapak Ibu mulai dari ini, semangatlah belajar. Ya minimal apa-apa yang diwajibkan, apalagi ini bulan Ramadan, banyak ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Hendaklah tiap-tiap ibadah itu kita pelajari dan kita miliki ilmu. Kita miliki ilmu. Terakhir, saya ingin memperkenalkan diri. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan saja, tapi saya ingin lebih lagi. Ya. Kami dari Pondok Pesantren Anas bin Malik datang ke sini, salah satu tujuan kami juga adalah untuk mengenalkan pesantren kami. Ya, kita ingin, mana tahu anak-anak di sini ingin belajar lanjut setelah SD di sini, atau kalaupun tidak SD di sini anak Bapak Ibu, ya tamat SD lah yang penting, atau tamat SMP juga bisa Ustaz ya. Ya, kalau mau melanjutkan studinya, mempelajari agama ini lebih lanjut, bisa mendaftarkan anaknya ke Pondok Pesantren Anas bin Malik di Bagan Batu. Ya. Ini yang ada bersama kita ini termasuk para pengajarnya, dan ada mudir kita juga, Ustaz Ihsan Tanjung LC. Ya, beliau mudir kita ikut turut hadir di sini.
Mudah-mudahan ya kalau Bapak Ibu nanti lewat Bagan Batu boleh singgah. Bagan Batu kilo 15 bolehlah singgah, ya hubungi kami, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bergembira sekali bisa datang ke sini bertemu dengan para ikhwah dan akhwat di sini. Mudah-mudahan ukhuwah kita walaupun setelah ini mungkin kami pulang, kita tidak berjumpa lagi, mudah-mudahan kita saling mengingat dan mendoakan. Jadi antara hal yang disunnahkan untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah mendoakan saudaranya an dhahril ghaib. Ya walaupun saudaranya itu tidak tahu. Dan mereka juga bahkan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberikan syafaat. Ya, kita saling bertemu di sini, ya mudah-mudahan kita juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah ini kita bagikan brosur. Kita nanti akan bagikan brosur. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menerima brosur itu. Ya. Minimal diterima saja dulu Pak ya. Minimal diterima, dilihat aja dulu pun tapi udah senang. Barakallahu fikum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja, mana tahu daripada jemaah ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Boleh. Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya yang angkat itu Muhammad Rasulullah. Jadi baru-baru ini ada lagi apa? Syekh Abdul Qadir Waliullah itu mah ada di surah itu. Tambahan di dalam kalimat tahlil. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah tahlil itu sebenarnya bagaimana ucapannya? Tahlil itu masdar, kalau bahasa Arab masdar dari halala yuhallil. Artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah tahlil. Inilah tahlil itu, la ilaha illallah. Tambahan kalimat Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana mau ditaruh? La ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah itu. Ya Allah alam ya Pak ya. Yang jelas kalau kita tahlil la ilaha illallah saja sudah cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cuma ini yang kita diajarkan. Adapun tambahan-tambahan nama-nama lain kita nggak tahu. Itu di hadis mana diajarkan? Di Al-Qur'an ayat berapa? Kalau tambahan itu datangnya dari manusia, lalu kemudian dia patokkan, ingat dipatokkan ya, inilah kalimat tahlil tersebut, atau inilah ibadah tersebut, ibadah tertentu misalnya, maka kita tidak bisa menerima. Karena kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Semua ya orang itu perkataannya bisa ditolak, bisa diambil kecuali penghuni kubur ini, dan dia tunjuk pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah itu asasnya, dasarnya adalah wahyu, bukan logika dan tambahan manusia.
kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu ada berapa? Ada dua, Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari ini dasarnya, maka kita nggak usah kerjakan. Toh yang dasarnya dari sini saja banyak yang nggak kita kerjakan. Ngapain kita cari tambahan, Pak? Ibaratnya masih banyak gorengan di sini dan Bapak cari lagi ke sana. Ngapain? Yang benar saja, yang benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah saja nggak sanggup kita sehari semalam itu. Coba hitung berapa banyak sunnah yang benar-benar datang dari Nabi SAW sehari semalam. Udah kita lakukan semuanya, Pak. Zikir tidur itu panjang. Bapak zikir tidur Bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur kan? Itu panjang loh sunnahnya. Ya, artinya banyak loh ibadah-ibadah yang benar-benar disyariatkan saja dan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah saja yang kita nggak sanggup untuk lakukan. Apa yang kita cari tambahan lagi? Udahlah.